Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vini Alfionita akan mempresentasikan, apa yang sudah saya lakukan, yaitu, terkait analisis dan sintesis jurnal dari 7 jurnal yang sudah di-ACC dari Bapak. Selanjutnya ini merupakan daftar jurnal yang dianalisis, ada 7 jurnal. Selanjutnya itu adalah, analisis dari tiap atau masing-masing jurnal. Oke, yang pertama adalah, jurnal yang saya analisis adalah The Effect of Conceptual Change, Text and Which Meta-Conceptual Process on Pre-Service Science Teachers, Conceptual Understanding of Heat and Temperature. Jadi, di awal dari jurnal ini dipelajari atau diketahui bahwa alasan kenapa hadirnya jurnal ini adalah siswa dari berbagai usia memiliki konsepsi yang sebagian besar tidak sesuai dengan, konsep ilmiah, atau dalam hal ini dikatakan bahwa ada miskonsepsi. Nah, peserta didik sebaiknya harus menyandingkan konsepsi yang ada dengan konsepsi baru, kemudian mengenali dan kemudian mengintegrasikan, serta mengevaluasi konsepsi siswa yang sudah ada dan yang baru. Nah, di mana perspektif perubahan konseptual ini yang disengaja adalah tentang bagaimana siswa menyusun kembali pemahaman konseptual mereka. Perspektif ini atau, metakonseptual atau perspektif yang tadi dijelaskan di poin 3 ini, menyoroti peran metakognisi, di mana metakognisi ini, berarti menyarankan bahwa peserta didik harus sadar akan kebutuhan, akan perubahan, dan kemudian mampu mengetahui sebenarnya apa sih yang harus diubah dan mampu mengatur proses perubahan mereka dengan menggunakan strategi kognitif dan metakognitif. Nah, tujuan penelitian ini yaitu membandingkan pengaruh teks perubahan konseptual yang kemudian diperkaya dengan proses metakonseptual dengan pengaruh teks refutasional atau teks sanggahan dan ekspositori terhadap pemahaman konseptual siswa tentang materi suhu dan kalor. Selanjutnya adalah metodologi pada penelitian ini yaitu tidak disebutkan, tapi desain yang digunakan adalah metode penelitian ya, desain penelitian yang digunakan adalah desain eksperimental, pretest, dan posttest. Di mana sampel dipilih secara acak dengan jumlah 105 mahasiswa, kemudian, dari masing-masing sampel kemudian dibagi ya menjadi 3 kelompok, sehingga menghasilkan masing-masing kelompok berjumlah 35 guru. Nah, instrumen yang digunakan adalah instrumen pilihan ganda yang terdiri atas 30 soal dengan soal hasil uji validitas dari soal adalah sebesar 0,69. Namun, eee eee, soal ini kemudian diubah kembali dan kemudian dilakukan uji validitas kembali, sehingga mendapatkan nilai dari, uji validitas sebesar 0,79 ya, lebih tinggi lagi. Tanggapan dari penelitian ini itu terdapat lampiran contoh instrumen, di mana contoh instrumennya ada di, samping kanan sini, sehingga bisa memudahkan pembaca untuk mengetahui instrumen yang digunakan seperti apa. Nah, untuk menganalisis atau data penelitian yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah dengan, eee, alfa sebesar 0,05. Lanjut, hasil dan pembahasan. Nah, diketahui dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa, sebenarnya tidak ditemukan ya perbedaan yang signifikan antar kelompok sebelum membaca teks. Maksudnya sebelum membaca teks di sini kan ada 2 ya, teksnya tuh ada teks, eee, reputational text sama expository, text. Nah, di mana, ketika, kemudian siswa diberi perlakuan yaitu dengan membaca dan kemudian mempelajari konsep suhu dan kalor menggunakan, kedua teks dapat ditemukan gitu perbedaannya, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok pada hasil post-test, di mana penggunaan, eee, CCTMP memberikan dampak sebesar 36% untuk, nilai tes atau tes yang tertunda ya.
dan bertahan dengan waktu yang lama. Nah, temuan penelitian ketahanan atau misalkan lamanya dari dampak CCTMP ini menunjukkan bahwa, proses metakonseptual mengarah pada mempertahankan dan menggunakan ide-ide yang benar untuk jangka waktu yang lebih lama. Lanjut, yaitu ada kesimpulannya, di mana, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, eee, memfasilitasi proses metakonseptual dalam konseptual change text, lebih meningkatkan pemahaman konseptual siswa dibandingkan dengan, eee ini ya, teks yang biasa gitu, yang refutasional aja. Sebenarnya nggak biasa ya, karena, refutasional teks itu juga merupakan bagian dari conceptual change text. Cuma ketika dibandingkan antara, CCTMP atau yang menggunakan, eee, conceptual change text enriched with meta proses, itu tuh lebih meningkatkan pemahaman konseptual siswa dibandingkan dengan, teks refutasional atau teks sanggahan. Nah, salah satu kelebihan dari paper ini adalah pada bagian kesimpulan terdapat novelty ya, atau hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain, yaitu belum adanya penelitian terkait efek penggabungan beberapa elemen ke dalam conceptual chain text gitu, yang bisa memfasilitasi proses metakonseptual. Jadi, masih belum ada gitu, khususnya di memfasilitasi dari proses metakonseptual ini. Nah, saran dari penelitian ini adalah penggabungan teks-teks pada penelitian ini dapat digunakan untuk bahan ajar yang membantu siswa mengubah berbagai konsepsi alternatif yang diamati guru pada siswa. Oke, selanjutnya ada bahasan terkait jurnal Facilitating Conceptual Change of High School Students Regarding Concept in Static Electricity and DC Circuits through the use of VMSCDCC text. Nah, di mana latar belakang atau hal yang membuat penelitian ini dilakukan adalah banyak peneliti telah menggunakan sisi teks gitu atau conceptual change text untuk tujuan remediasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa terkait dengan konsep fisika atau konsep ilmiah lainnya. Namun, untuk meningkatkan peran teks ya, dalam memfasilitasi pencapaian konsepsi ilmiah siswa atau pencapaian konsep yang sesuai dengan konsep ilmiah siswa SMA, yang memiliki berbagai kondisi prakonsepsi. Jadi, memiliki apa ya, memiliki berbagai kondisi prakonsepsi sebelum, belajar gitu ya. Jadi udah ada, prakonsepsi yang sudah tertanam gitu di masing-masing siswa. Nah, di mana untuk meningkatkan ini, sisi teks ini perlu dikembangkan lagi menjadi sisi di sisi teks, dan kemudian mau dikembangkan lagi menjadi VMS, di sisi teks. Nah, kenapa, ada lahirnya VMS di sisi teks ini? Karena, ini ya, digunakan untuk konsep fisika yang abstrak, yang mengandung fenomena mikroskopis mikroskopis ya, di mana itu tidak bisa dilihat secara langsung dalam bentuk yang besar, tapi, dalam bentuk hal kecil dan abstrak ya, seringkali, terjadi di kehidupan tapi, ini apa, dalam pengamatannya agak susah gitu, atau untuk mengerti itu dibutuhkan, hal-hal yang bisa memfasilitasi agar bisa menjelaskan hal-hal yang abstrak. Nah, maka, dikembangkanlah si VMSCDCC Text ini. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui keefektifan penggunaan VMSCDCC Text dalam memfasilitasi perubahan konseptual pada siswa SMA terkait dengan konsep yang dibahas pada materi pelajaran listrik statis dan, ini ya, rangkaian DC. Di mana metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, pre-eksperimen dengan one group pretest dan post-test, design, di mana sampel berjumlah 80 orang dengan 46 siswa perempuan dan 34 siswa laki-laki. Sampel tersebut dibagi menjadi 40 siswa, 40 siswa untuk yang menggunakan VMS CDCC teks untuk materi listrik statis, dan 40 siswa lainnya menjadi sampel dari penggunaan VMS DCC teks untuk materi rangkaian DC.
Nah, di mana, kenapa sih dipisah gitu ya, jadi laki-laki dan perempuan, karena nanti dalam pembahasannya, itu tuh akan menunjukkan bahwa ternyata tidak ada, eee, bias atau perbedaan, atau misalkan miskonsepsi antara laki-laki dan perempuan, nanti akan dijelaskan di hasil pembahasan. Nah, instrumen penelitian yang digunakan untuk, penelitian ini adalah tes konsepsi dengan Ford Higher Test. Nah, kemudian hasil dan pembahasan, di mana setelah dilakukan, pengukuran dan juga analisis data, diketahui bahwa, siswa laki-laki dan perempuan, memiliki kemungkinan yang sama ya, punya kemungkinan yang sama untuk memiliki konsep ilmiah, atau konsepsi ilmiah yang tepat dan memiliki kemungkinan yang sama juga gitu untuk mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran fisika. Nah, siswa yang memiliki konsepsi ilmiah ternyata meningkat ya secara signifikan setelah mengikuti kegiatan atau mendapat perlakuan menggunakan VMS CDC CTEX, di mana, VMS CDC CTEX ini yang dikembangkan ternyata dapat digunakan sama baiknya untuk setiap ini ya, label konsepsi fisika yang dipelajari, khususnya yang diujikan atau yang eee, dipelajari ketika penelitian ini, yaitu, konsep dari listrik listrik statis dan rangkaian DC. Nah, jadi, kesimpulan dari jurnal ini adalah pemanfaatan dari VMS CDCC Text ini memiliki efektivitas yang tinggi, terutama dalam memfasilitasi perubahan, pencapaian ini ya, perubahan konseptual, dengan jenis konstruksi dan rekonstruksi yang mengarah pada kepemilikan konsepsi ilmiah. Nah, ternyata selain itu adalah tidak adanya bias gender gitu, jadi nggak ada pengaruhnya dalam perubahan konseptual yang dicapai oleh siswa sekolah menengah sebagai hasil penggunaan VMS CDC Text ini. Nah, lanjut kemudian ada namanya, jurnal A Learning Process Based on Conceptual Change Approach to Foster Conceptual Change in Newtonian Mechanics. Nah, jadi, kenapa sih hadirnya jurnal ini? Nah, ternyata, setelah observasi dan dilakukan studi pendahuluan bahwa pendekatan pengajaran tradisional pada mata kuliah fisika tidak berhasil meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa pada konsep yang paling dasar. Jadi, eee, terutama ini ya, tidak berhasil meningkatkan pemahaman konseptual yang tepat gitu, yang sesuai dengan konsepsi ilmiah. Nah, sehingga, salah satu mata kuliah yang, seperti itu adalah, mata kuliah mekanika, di mana mekanika ini membahas tentang mekanika Newton, eee, diketahui gitu bahwa dari, studi pendahuluan juga banyak kesalahpahaman atau miskonsepsi antara, konsep-konsep yang ada di materi mekanika Newton ini. Dan kemudian pemahaman konseptual pada materi ini rendah gitu. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan beberapa strategi pengajaran konseptual change berdasarkan pendekatan sisi untuk, mendorong pemahaman konseptual dalam mekanika Newton. Metode yang digunakan adalah, eee eee, metode penelitian eksperimental semu atau kuasi eksperimen dengan, adanya pretest dan kemudian posttest, dan, pretest dan posttest khususnya untuk kontrol grup ini dilakukan untuk menguji ya keefektifan strategi untuk mendorong, eee, perubahan konseptual dari mahasiswa. Nah, sampel penelitian ini dipilih berdasarkan teknik, purposive sampling, di mana terdapat 73 mahasiswa tahun pertama gitu ya, di mana dari 73 mahasiswa ini dibagi lagi menjadi 44 mahasiswa kelompok eksperimen dan 29 mahasiswa kelompok kontrol. Nah, namun, dari sini tidak dijelaskan ya kenapa diubah menjadi 2 bagian dengan, komposisi atau pembagian yang tidak sama rata. Nah, kelebihan dari, eee, jurnal ini adalah peneliti menjabarkan ya secara ringkas tahapan yang sudah dilalui sehingga bisa menulis artikel ini, terus ditampilkan juga persamaan NG-nya
yang digunakan berikut, representasi dari nilai NG. Selanjutnya itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini juga dilampirkan ya, sehingga pembaca termasuk saya bisa, melihat seperti apa instrumen yang digunakan, dan juga terdapat framework yang digunakan pada penelitian ini dilampirkan juga. Nah, maka hasil dan pembahasan ya ada yang, didapat dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan persentase pemahaman konseptual mahasiswa pada kelompok eksperimen, eee, pada pada, eee ini ya kategori sedang, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada peningkatan sama sekali terhadap konsep benar. Oke, maka, kesimpulan dari, jurnal ini adalah pendekatan pembelajaran perubahan konseptual eee, berbasis perubahan konseptual telah diterapkan ya di perguruan tinggi, yang menjadi tempat penelitian ini. Sehingga strategi pembelajaran perubahan konseptual, yaitu dengan menggabungkan atau memanfaatkan, POEA dan penggunaan CCT yang disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan, kemudian kondisi lokal. Sehingga, pemanfaatan POEA dan kemudian penggunaan CCT ini ternyata berhasil ya dilaksanakan dalam membantu siswa untuk mengubah pemahaman konseptual mereka dan mengatasi kesalahpahaman dalam konsep Newtonian atau mekanika Newton, bersama 6 dimensinya. Jadi pembelajaran tradisional yang digunakan ternyata tidak berdampak pada, perubahan atau pemahaman konseptual perubahan atau pemahaman konseptual mahasiswa. Selanjutnya itu ada, jurnal ini, Effectiveness of Visual Multimedia Supported Conceptual Change Takes on Overcoming Students' Misconception About Foiling Concept. Jadi, apa ya, pengantar dari jurnal ini adalah, sama seperti halnya dengan VMCC di teks yang sudah saya jelaskan tadi, di mana konsep fisika seperti listrik, kemudian magnet, dan juga kalor, itu tuh termasuk konsep abstrak gitu, sehingga membuat siswa sulit memahaminya, karena bingung juga, rumit iya, dan susah ya memahami konsep tersebut. Nah, beberapa kesalahpahaman siswa ini, salah satunya ditemukan pada konsep, ini ya, suhu dan kalor terutama pada konsep perebusan air, di mana, proses mendidihnya air ini kan termasuk proses mikroskopis ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di jurnal sebelumnya bahwa untuk membantu siswa, apa ya, memahami konsep-konsep yang mikroskopis atau abstrak ini dibutuhkan, eee, sisi VMS, VMS, eee, sisi sisi teks ya, VMMS sisi teks. Nah, sehingga dibutuhkan virtual multimedia yang diintegrasikan dengan sisi teks atau disebut dengan VMMS sisi teks atau VMMS sisi teks ini didesain berdasarkan miskonsepsi yang dialami siswa. Nah, ini mempunyai 6 tahap ya, dan mengikuti 6 tahap dari conceptual change yang dirumuskan oleh Stephen. Lanjut metode yang digunakan, eee Oke, metode yang digunakan, adalah metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain satu kelompok kontrol, one control, one group enggak, dengan desain satu kelompok kontrol dengan jumlah sampel sebanyak 36 siswa dan satu kelompok eksperimen dengan sampel sebanyak 36 juga. Nah, kelompok eksperimen diberi VMS, sisi teks, sedangkan, kelompok kontrolnya diberikan sisi teks saja. Nah, ini, akan dibandingkan gitu ya. Nah, siswa yang dipilih adalah siswa yang sudah pernah mempelajari materi, suhu dan kalor. Nah, tanggapan terkait paper yaitu penelitian ini, metode yang digunakan dijelaskan dan digambarkan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan,
para pembaca. Namun informasi terkait validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan tidak dimunculkan. Sebenarnya saya bingung juga ya, apakah, validitas, reliabilitas itu, harus dimunculkan atau, bisa saja tidak dimunculkan tergantung dari, format paper yang disediakan. Nah, ini adalah instrumen atau bahan ajar yang digunakan. Ini adalah, pertanyaannya dan ini merupakan penjelasan ya, penjelasan, eee, dari, eee, dari sisi teks atau dari, eee, ya penjelasan dari, eee, ini ya, dari sisi teks atau yang digunakan di sini. Nah, sehingga hasil dan pembahasan dari, hal ini adalah pada kedua kelas gitu. Jadi pada kelas yang menggunakan VMS sisi teks sama sisi teks saja, ternyata terdapat penurunan jumlah siswa ya yang mengalami miskonsepsi dan, yang berada pada kategori tinggi atau baik yaitu kepada, eee, apa ya, pada VMS sisi teks iya, pada sisi teks juga iya. Namun untuk tahap remedial, VMS sisi teks ini mampu menurunkan kuantitas siswa yang mengalami miskonsepsi lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan sisi teks. Sehingga kesimpulan dari dari jurnal ini adalah pengembangan VMS sisi teks untuk konsep mendidik dapat lebih mengurangi jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi dan juga dapat menjaga konsistensi ya, dari konsep ilmiah siswa, terutama yang sudah benar ya, terkait konsep mendidik dibandingkan dengan penggunaan sisi teks saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penerapan VMS sisi teks ini dalam remedial teaching lebih efektif dalam meremediasi miskonsepsi dan menjaga konsistensi konsep ilmiah. Oke, selanjutnya adalah the role of inhibition in conceptual learning from refutation and standard explanatory text. Jadi, pendahuluan dari, penelitian ini adalah salah satu alat yang telah ya terbukti efektif, dalam membantu perubahan konseptual atau meremediasi konsep, miskonsepsi siswa, eee, terutama dalam domain sains atau fisika, yaitu adalah tes sanggahan atau biasa disebut dengan refutation text. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang, efek teks sanggahan atau refutation text dalam mengungkapkan hubungannya dengan, kemampuan ya untuk mengaktifkan kontrol penghambatan, dan menyarankan manfaat teks sanggahan yang sebelumnya belum dijelajahi untuk mempelajari konsep sains. Jadi tujuannya itu ya, mengungkapkan hubungan sama menyarankan manfaat teks, refutation text atau teks sanggahan yang sebelumnya belum dipelajari atau diketahui, dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode MANOVA ya, dengan mengukur pretest, posttest, dan juga delay posttest atau posttest yang tertunda dengan, pengetahuan konseptual berkaitan dengan energi. Nah, sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 91 orang ya, pada awalnya. Namun kemudian ketika, melakukan pretest ternyata ada 6 orang yang memiliki skor yang tinggi gitu, maka yang sampel yang digunakan adalah 91 kurang 6, jadi tinggal 85 orang karena di pretest, 6 orang ini sudah tinggi gitu nilainya. Nah, selanjutnya metode yang digunakan adalah, bahan ajar sanggahan atau refutation text ini, mempunyai kata yang relatif sama ya dengan versi standar gitu. Yaitu mempunyai 416 kata dalam bahasa Italia, sedangkan yang versi standar, yang maksudnya versi biasa aja, tanpa refutation text atau tanpa conceptual change text, yaitu sebesar 414 kata. Ini relatif sama ya dan kemudian dari sini akan dibandingkan gitu sebenarnya yang mana yang lebih efektif dan, seperti apa gitu efektifnya, perubahannya, itu akan dijelaskan di hasil dan pembahasan. Nah, terkait tanggapan terhadap paper ini dijelaskan ya instrumen yang digunakan apa, dijelaskan juga jumlah partisipannya dan alasan kenapa kemudian,
partisipan yang datanya masuk atau fix gitu hanya 85 gitu. Itu dijelaskan dan membuat saya cukup belajar juga ya terkait ketika ada yang pretest-nya sudah tinggi, ya sudah bisa, tidak perlu mendapat perlakuan khusus gitu. Nah, selanjutnya itu penelitian ini juga menjelaskan cukup lengkap ya mengenai materi pada bahan ajar karena didetailin juga untuk, learning materialnya, juga menyebutkan validitas dan reliabilitas ya pada instrumen yang digunakan. Namun salah satu kekurangan penelitian ini adalah tidak dilampirkannya contoh instrumen dan juga contoh bahan ajar sanggahan yang digunakan sehingga, saya dari pembaca juga kebingungan gitu sama instrumen yang digunakan seperti apa. Oke, hasil dan pembahasan. Oke, terdapat 2 hasil pada penelitian ini, yaitu pertama hasil sebelum dilakukan perlakuan ya, atau sebelum dilakukan treatment, di mana, hasilnya adalah eee, kedua apa ya, tidak kedua 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 teks kedua ini ya, kedua teks yaitu refutation text sama standard explanatory text itu, atau teks sanggahan sama teks standar itu tidak berbeda secara signifikan dari satu sama lain gitu. Nah, namun kemudian setelah diberlakukan treatment, ternyata hasil pada penelitian ini itu kemampuan untuk menghambat respon yang salah, dalam memprediksi pembelajaran konseptual dari, waktu ke waktu, itu tuh hanya berhasil, eee, dilakukan oleh siswa-siswa yang mendapat refutation text atau teks sanggahan gitu. Nah, penelitian ini sebenarnya dari sini berdasarkan tabel-tabelnya juga tidak nampak ya tidak nampak perbedaan yang signifikan. Nah, sehingga dapat dikatakan, paper ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan di awal, karena setelah introduction ada hipotesis di awal gitu, di mana hipotesisnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara refutation text sama standard explanatory text. Tapi ternyata dalam hasilnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ternyata salah satu hal yang diungkap dari penelitian ini adalah penelitian ini, mengungkapkan bahwa kesalahpahaman tidak dapat diganti, tetapi hanya bisa ditekan atau dihambat, bahkan setelah perubahan konseptual, eee, sudah terjadi gitu. Jadi hanya bisa dihambat gitu ya atau, ditekan. Itu berdasarkan hasil penelitian dari, paper ini. Sehingga konklusi atau kesimpulan dari paper ini adalah penelitian ini memberikan bukti gitu, memberikan bukti unik tentang peran penghambatan dalam mempertahankan pembelajaran konseptual dari struktur teks sanggahan, di mana ketika terdapat teks sanggahan, paragraf pertama diberikan, eee, atau dijelaskan hal-hal yang, sering menjadi, eee, miskonsepsi atau siswa miskonsepsi pada hal tersebut, khususnya pada materi yang diajarkan atau yang dijadikan treatment gitu di penelitian ini. Nah, ternyata proses dari teks tersebut dapat diketahui bahwa, penghambatan atau mempertahankan pembelajaran konseptual itu lebih besar ya, eee, di pada struktur teks yang menggunakan teks sanggahan. Selain itu, konklusi atau kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini memperdalam pemahaman kita tentang efek teks sanggahan dalam pendidikan sains gitu, dengan mengungkapkan hubungannya dengan kemampuan untuk mengaktifkan kontrol penghambatan. Jadi dikaitkan dengan kontrol penghambatan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah uh, jurnal yang membahas tentang ini ya, examining the impact of the text style and epistemic belief on conceptual change. Jadi penelitian ini dilakukan Jadi penelitian yang dilakukan oleh Brush dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ada beberapa bukti gitu ya, bahan ajar yang bersifat sanggahan, lagi-lagi bahan ajar reputational text
di mana reputational text ini memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan teks yang berisi penjelasan, kausal atau penjelasan, yang biasa saja tanpa sanggahan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memeriksa, jadi apakah, eee, dengan hanya menyiratkan, adanya kesalahpahaman, tanpa menyertakan informasi bahwa, "Oh itu tuh salah," gitu. Kalau misalkan, di teks atau di bahan ajar itu disampaikan saja tapi tidak disebutkan bahwa yang itu tuh salah, sudah cukup untuk memfasilitasi revisi atau meremediasi pengetahuan dari sebuah teks gitu, tanpa menyertakan informasi yang salah yang tadi. Jadi hanya disiratkan gitu, tapi tidak dijelaskan, apakah, informasi ini salah atau tidak. Nah, sehingga metode yang digunakan adalah, eee eee, tidak ini ya, tidak disebutkan, eee, di mana metode yang digunakan adalah, eee, sepertinya metode yang digunakan pada, jurnal ini disebutkannya di hasil. Jadi bukan di apa, bukan di metode. Nah, tapi, eee Nah, di sini sampel yang digunakan yaitu sejumlah 78 mahasiswa dengan instrumen yang digunakan adalah instrumen benar dan salah yang disertai dengan alasan kenapa memilih jawaban tersebut. Nah, uji statistik yang digunakan adalah uji ANOVA ya, namun tidak dijelaskan alasan mengapa menggunakan uji ANOVA ini dan juga signifikansi pada penelitian ini juga tidak disebutkan gitu ya. Nah, eee detail dari atau rincian dari uji statistik sebenarnya dijabarkan ya dalam bentuk verbal maupun tabel, namun instrumen yang digunakan tidak ditampilkan. Nah, hasil dan pembahasan di mana penelitian ini memberikan penjelasan tambahan tentang sifat-sifat ya, yang mana teks sanggahan atau reputational text itu cukup untuk merevisi, konsep alternatif atau, eee, pandangan atau miskonsepsi yang terjadi gitu. Jadi dengan, adanya reputational text itu sudah cukup, meremediasi ya, dari miskonsepsi yang terjadi. Nah, selanjutnya itu penelitian ini menunjukkan bahwa penjelasan lebih efektif bila didahului dengan peringatan gitu. Jadi diberikan peringatan dulu bahwa, eee, ada kesalahpahaman yang umum yang sering terjadi dan kemudian, diberikan peringatan bahwa hal itu tuh tidak, tepat atau itu tuh salah atau itu salah konsep, miskonsepsi gitu. Nah, di mana ketika, eee, ada atau, didahului dengan peringatan ini ternyata lebih efektif gitu untuk, meremediasi, miskonsepsi ini. Nah, lebih lanjut lagi, hasil ini menunjukkan bahwa penyertaan peringatan bisa sama efektifnya dengan, sanggahan kesalahpahaman yang dinyatakan secara eksplisit. Nah, kan ini implisit ya, tapi ternyata, eee, ketika ada peringatan di awal, ternyata dia sama efektif dengan sanggahan kesalahpahaman yang dinyatakan secara eksplisit dalam, mendorong revisi pengetahuan. Nah, kesimpulan dari, jurnal ini yaitu penelitian ini menjelaskan konsep dari momentum, yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya di awal-awal dari, eee, apa ya, dari paper ini atau hasilnya itu tuh, eee, dijelaskan mengenai konsep dari momentum yang sebenarnya sering menjadi miskonsepsi dan kemudian dijabarkan juga kalau sebenarnya itu salah gitu, atau konsepnya salah. Makanya, di awal-awal diberikan sanggahan atau, eee, ya adanya sanggahan atau adanya peringatan di awal gitu, bahwa konsep yang ini yang sering diketahui oleh, masyarakat yang beredar bahwa, itu tuh ternyata tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang sesungguhnya. Oke, seperti itu pembahasan jurnal. Oke, selanjutnya yaitu adalah sintesis dari jurnal yang sudah saya, kerjakan, gitu. Jadi ada 7 jurnal
yang sudah saya jelaskan juga, yang hasilnya sudah saya kirimkan, di mana ternyata siswa dari berbagai usia berdasarkan penelitian itu memiliki konsepsi yang sebagian besar tidak sesuai dengan pemikiran ilmiah atau konsep ilmiah. Nah, ini tuh ternyata, eee, menjadi ini ya, miskonsepsi atau timbulnya miskonsepsi. Sebenarnya siswa sebelum belajar itu bisa jadi dia mempunyai konsep awal atau hal-hal yang dia sudah yakini lebih awal gitu. Nah, masalahnya ketika, sebelum belajar itu bisa jadi yang dia yakini atau konsep awal yang dia yakini itu tidak tepat gitu atau, siswa mengalami miskonsepsi. Nah, sehingga dibawa ketika di kelas dan, miskonsepsi ini bisa berkepanjangan jika tidak diberikan treatment atau perlakuan dan ini akan, apa ya, menghambat ketika, pengetahuan yang diyakini tersebut akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Nah sehingga perlu ya untuk merevisi, eee miskonsepsi ini. Nah, salah satu cara untuk merevisi atau meremediasi adanya miskonsepsi ini adalah dengan pemanfaatan bahan ajar, perubahan konsep atau conceptual change text atau yang sering disebut dengan CVText. Nah, di mana, CVText ini, ini ya, banyak penelitian setelah tadi mengkaji 7 atau menganalisis 7 jurnal dapat diketahui bahwa, eee, hal-hal yang diteliti, dalam rangka mengurangi atau merevisi konsepsi yang kurang tepat itu seperti membandingkan expository text dan teks sanggahan, terus pemanfaatan bahan ajar dengan memaksimalkan meta konseptual, terus penggunaan VMS CDCC text dalam meremediasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Nah, namun ketika menganalisis, jurnal-jurnal, yang sudah saya paparkan, terdapat ini ada jurnal yang, menarik gitu, eee, yang dilakukan yang ini ya, yang dilakukan adalah pemanfaatan VMCCD text dalam remediasi miskonsepsi di mana VMCCD text ini digunakan untuk ini ya, konsep-konsep abstrak atau konsep-konsep mikroskopis yang, tidak bisa atau susah untuk dipahami atau dimengerti. Nah, sehingga, namun gitu, VMCCD text ini tidak belum dimaksimalkan untuk, dibawa atau misalkan digunakan pada handphone gitu atau Android atau iOS gitu. Nah, makanya, makanya melihat saat ini Android banyak digunakan oleh siswa di mana rata-rata peserta didik menggunakan HP Android maupun, iOS sebagai alat komunikasi dan kemudian ditambah juga saat ini pembelajaran daring gitu masih dilakukan secara daring ataupun luring namun terbatas. Nah, eee perlu dikembangkan atau perlu dimaksimalkan VMCC Detex ini berbasis Android atau iOS. Nah, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Christine dan kawan-kawan menyarankan bahwa perlu adanya penerapan conceptual change text di dalam pembelajaran daring online karena, belum ini ya, belum banyak atau mungkin belum ini ya, belum muncul gitu, eee penelitian sisi teks berbasis, dilakukan secara daring. Nah, karena, saat ini di sekolah banyak yang daring ataupun luring namun terbatas, maka perlu, diujikan ya gitu, efektivitas dari VMCCD Text ini, ketika pembelajaran daring. Nah, selain itu beberapa penelitian menggunakan berbagai instrumen ya untuk mengukur keadaan konsepsi peserta didik. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keadaan konsepsi peserta didik adalah multi-tier assessment test. Nah, selanjutnya penelitian yang menggunakan sisi teks ini lebih banyak dilakukan pada pembelajaran sains, sehingga masih kurang ya penelitian pada tingkat sekolah menengah atas ya khususnya yang berkaitan dengan fisika. Nah, seperti salah satu konsep yang agak jarang yaitu konsep gelombang suara ini, dan, gelombang suara dan cahaya. Ya harusnya ini gelombang bunyi dan cahaya ya. Nah, di mana
Mmm, penelitian yang menggunakan, apa ya, penelitian menggunakan sisi teks itu kebanyakan di sains ya, jadi fisika tuh perlu banyak juga penelitian sisi teks yang di fisika. Nah jadi, penyusunan sisi teks didasarkan pada kemungkinan miskonsepsi siswa dan keadaan yang dikemukakan oleh Posner, yaitu ketidakpuasan, kejelasan, sama masuk akal dan bermanfaat. Nah sehingga dalam pengembangan sisi teks ini masih terdapat, keterbatasan konsep yang digunakan. Nah, konsep yang sudah digunakan dalam penelitian konseptual change text ini diantaranya materi suhu dan kalor, terus gelombang cahaya, konsep tekanan, konsep tadi yang mendidihnya air, dan ekonomi. Nah, sehingga konsep yang lainnya masih jarang dikembangkan, misalnya konsep gelombang bunyi dan cahaya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dan kemudian hasil analisis jurnal yang telah dilakukan, dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjutnya dengan menggunakan visual multimedia, supportive conceptual change development, conceptual change text atau VMS-CCD text berbasis Android ya dengan pengukuran menggunakan multi-tier assessment, instrumen pada jenjang sekolah menengah dan materi gelombang bunyi ya dan cahaya. Nah, jadi kerangka berpikirnya seperti ini, di mana VMS CC Text ini berbasis Android, jadi bisa diakses di Android dan kemudian penggunaannya ini diterapkan ya, entah itu pembelajaran luring dan daring atau secara offline ataupun online dan kemudian pengukurannya menggunakan, instrumen multi-tier assessment test. Materi yang dipilih adalah materi gelombang bunyi dan cahaya untuk siswa SMA, sehingga, penelitian yang lanjutan yang bisa dikerjakan adalah perbandingan efektivitas VMS CTEX, berbasis Android pada pembelajaran daring maupun luring ya, pada materi gelombang bunyi dan cahaya, seperti itu. Demikian presentasi, publikasi ilmiah dari saya, Vini Alfionita. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.